Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema yang pertama, yaitu tata perundang-undangan hukum di Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang hierarki peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan adanya teori hierarki. Teori hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki aturan perundang-undangan sesuai dengan urutannya. Yang tertinggi ialah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah, perda atau provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan kabupaten atau kota. Pemerintah sebagai pelaksanaan dan pengemban amanat pemerintahan menjalankan fungsi pemerintahannya berdasarkan wewenang aturan hukum dan peraturan pemerintahan, dan dalam prakteknya ditemukan penggunaan keputusan presiden dan keputusan menteri sebagai aturan hukum yang bersifat abstrak dan mengatur umum. Hasil pengkajian hierarki aturan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pertama, hierarki hukum adalah permasalahan aturan hukum dalam bentuk yang tertulis. Oleh karena itu, aturan hukum dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berupa pengaturan bersifat umum dan mengikat umum. Bentuk aturan hukum tersebut dapat dilihat dan ditemukan dalam kekuasaan konstitusi, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan pengatur dari eksekutif, serta dalam ketetapan TAP MPR. Dalam perkembangan hukum, aturan hukum, dan dalam waktu dekat akan keluar undang-undang tentang perbentukan peraturan undang-undang yang mengambil alih hierarki atau hukum sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR. Kedua, beberapa bentuk aturan hukum tidak mencerminkan wewenang pembentukan aturan hukum yang tepat. Tumpang tindih bentuk aturan yang bukan atau tidak merupakan wewenang aturan hukum, melainkan wewenang pemerintahan. Tampak dalam pengertian bentuk aturan Kepres, keputusan menteri atau keputusan lembaga non-departemen. Norma-norma aturan hukum yang berbeda dengan norma-norma pemerintahan ataupun norma-norma yudisial melatar belakangi timbulnya bentuk aturan hukum dan seyoginya ditempatkan pada proporsi teoritis atau hukum dengan norma pemerintahan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dibahas sebanyak 4 kali, namun masih mengandung permasalahan-permasalahan yuridis di dalamnya. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindih aturan-aturan yang ada. Tentang pembentukan peraturan undang-undang sebagai pedoman hierarki perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi permasalahan dalam undang-undang sebelumnya, namun juga mengalami masalah yang sama. Ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang itu tidak seluruhnya mengatur secara jelas prosedur pembentukan aturan hukum. Aturan hukum Undang-Undang Dasar hanya mengatur wewenang dari MPR, tetapi tidak memberikan pengaturan terhadap prosedur pembentukan aturan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar secara jelas dan tegas menyebutkan bentuk aturan hukum yang diatur. Yang selanjutnya yaitu hukum Islam terhadap tata urutan perundang-undangan.
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman atas nas Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman dan ruang manusia. Hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Hukum Islam di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ijtijanto. Penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam sebagai integral dari hukum nasional Indonesia. Yang kedua, hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya maka hukum nasional diberikan status sebagai hukum nasional. Yang ketiga, hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia. Adapun fungsi kedua dari sunnah Rasulullah adalah untuk menjelaskan apa yang sudah tercantum di dalam Al-Quran tetapi belum dirinci pelaksanaannya. Hal ini perlu juga diperhatikan bahwa Al-Quran sebagai dasar pertama bagi pembinaan hukum Islam berisi asas-asas hukum Islam yang masih berlaku perkembangannya lebih lanjut dalam menghadapi hal-hal konkret yang timbul dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk tata urutan perundang-undangan hukum di Indonesia yang mendasarkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad untuk dasar dari hukum-hukum yang telah ada.